Di abad segini, banyak pedagang Eropa yang lagi ngejelajah ke seluruh belahan dunia. Tapi ada satu misteri yang suka kelewat. Oke, coba kita bayangin sama-sama. Misalnya ada orang Eropa mau berdagang sama orang asli benua Amerika. Gimana cara mereka ngobrolnya tanpa Google Translate? Jawabannya, pakai penerjemah. Yang gilanya, kadang diculik dan dipaksa belajar bahasa. Misalnya pemuda ini, yang diculik buat diajarin bahasa Spanyol dan dilatih jadi penerjemah biar orang Spanyol bisa komunikasi sama kerajaan Inka. Tapi yang bikin merinding, dia sebenarnya punya masalah pribadi sama Raja Inka saat itu, sengaja bikin terjemahan yang salah dan malah micu konflik antara Spanyol Inka, dan jadi salah satu faktor yang bikin kerajaan Inka musnah. Terus gilanya, bahasa adalah salah satu cara orang Eropa ngejajah. Gimana ceritanya? Oke, jadi dengan nguasain bahasa dan penerjemah, orang Eropa nguasain semua komunikasi antara mereka dan masyarakat lokal. Dan ya, kalian yang pernah salah paham sama orang lain mungkin sadar kalau komunikasi emang sepenting itu. Orang Eropa jadi punya kekuatan gila-gilaan, ngatur cerita yang dikasih tahu ke berbagai pihak, ngasih berita bohong, bahkan sampai ngadu domba. Bahkan mereka juga bikin orang-orang jadi percaya bahasa Eropa itu bahasa yang beradab, dan bahasa lokal itu bahasa rendahan. Contohnya bisa kita lihat di negara kita sendiri. Pas lagi ngejajah Indonesia, Belanda bikin sistem sekolah yang cuma ngajarin bahasa Belanda ke elit lokal tertentu. Jadi cuma segelintir orang yang bisa komunikasi sama pemerintah penjajah. Atau di India. Para penjajah Inggris ngerasa mereka adalah orang terpilih buat bikin orang India yang barbar jadi beradab. Dan bahasa Inggris adalah bahasa yang mulia. Orang Eropa juga bisa ngebohongin masyarakat lokal dengan ngasih terjemahan yang salah. Kayak para pedagang VOC yang sering bilang ke raja lokal di Indonesia buat ngajak kerjasama atau ngasih perlindungan. Padahal perlindungan ini nggak gratis. Mereka jadi harus jual murah cengkeh, yang saat itu super dicari di pasar internasional. Kalau nggak mau, mereka yang diserang. Tapi kalau kita mundur lagi, sebenarnya interaksi orang dari wilayah berbeda tuh udah sering terjadi sebelum orang Eropa ngejajah, karena udah ada perdagangan internasional. Banyak pedagang yang pakai bahasa penghubung, semacam bahasa universal yang dipakai buat ngobrol sama orang asing. Nah, bahasa penghubung ini bisa kebentuk secara organik, termasuk kayak yang ada di negara kita, tapi bisa juga gara-gara kekuasaan. Misalnya, orang Alexander Agung naklukin daerah ini, penduduknya jadi pakai bahasa Yunani. Atau, ya, gara-gara orang Eropa ngejajah hampir semua bagian dunia, bahasa universal sekarang adalah bahasa Inggris. Tapi, selain pakai bahasa penghubung, ada cara lain yang sering dipakai orang zaman dulu buat komunikasi, bikin bahasa baru. Di Amerika, dulu ada banyak pendatang buat jadi penambang emas. Biar mereka bisa ngobrol satu sama lain, mereka bikin bahasa baru, campuran dari bahasa suku Indian, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Dan iya, bahasa ini dulu sampai dipakai ratusan ribu orang. Atau di Nigeria, ada bahasa Inggris yang kedengeran agak beda karena dicampur sama bahasa lokal buat perdagangan. Jadi, ya ternyata bahasa itu bukan cuma alat komunikasi, tapi juga kekuatan, yang bahkan pernah dipakai buat ngejajah. Karena siapa yang nguasain bahasa, artinya juga nguasain kebenaran mana yang mau disampaikan. Dan seperti biasa, terima kasih.